Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dagu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Bersyukur ya kalau hari ini kita masih bersama-sama diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengambil waktu kita untuk boleh bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Teman-teman, saya mengundang setiap kita untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Anak-anak dipersilahkan untuk boleh duduk kembali. Saat ini mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku
Mari naikkan ucapan syukurmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Katakan di dalam hatimu, Tuhan terima kasih untuk anugerah yang Tuhan beri. Tuhan terima kasih untuk keluarga yang Tuhan beri. Tuhan terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan beri buat setiap kami. Kau ya kasih kesempatan buat setiap kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan yang begitu besar, yang mahal, yang kami tidak bisa membayarnya. Tetapi Engkau sudah memberikannya itu buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga kalau kami diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Jikalau ada hal-hal yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Layakan kami untuk masuk lebih dalam di dalam ibadah ini, sehingga ibadah kami boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh membaca bagian firman Tuhan bersama-sama dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Kita baca bersama, 2, 3. Janganlah hendaknya kau khawatir dengan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan, kita diminta untuk tidak khawatir terhadap apapun, tapi mari kita nyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari saat ini kita membacakan 10 hukum Allah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kita baca bersama-sama, 2, 3. 10 hukum Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah 10 hukum yang Tuhan beri buat setiap kita. Kiranya kita boleh dengan segenap hati untuk menaati setiap hukum itu. Masih dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Kita katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, dan janji Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Kita naikkan sebuah pujian yang berkata, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu ya Tuhan di dalam kemuliaan. Dengan bersemangat dan bertepuk tangan dimanapun kalian berada, kita naikkan pujian ini. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari teman-teman dengan bersemangat lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, Allah itu peduli dengan setiap kita. Meskipun banyak perkara yang kita nggak dapat mengerti, tapi Dia peduli dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita nggak boleh khawatir ya tentang apapun juga. Tapi kita harus percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan sebuah pujian yang berkata, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Shalom, selamat pagi. Senang sekali di hari Minggu ini saya boleh ada dalam keadaan yang baik, sehat, semuanya berkat dari Tuhan dan boleh diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya harap teman-teman sekalian juga ada dalam perasaan yang sama ya, bersyukur atas setiap anugerah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau memberkati, memimpin, dan memelihara kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali datang di hadapan-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kebenaran firman yang akan
bersama-sama kami baca dan renungkan, ini boleh memberkati setiap kami, menolong kami untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, tolong, pimpin, dan sertailah setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini firman Tuhan diberi judul Jangan Khawatir. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Aku akan bacakan buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, manusia di muka bumi ini, orang-orang yang hidup di atas bumi ini, di atas planet ini, bisa mengalami satu hal yang disebut dengan kekhawatiran. Mungkin teman-teman pernah mengalaminya, atau mungkin hari ini sedang mengalaminya. Nah teman-teman, rasa khawatir, rasa cemas itu mengakibatkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang diakibatkan oleh rasa cemas dan khawatir adalah gangguan kesehatan. Teman-teman, ketika seseorang menjadi khawatir, ketika seseorang cemas akan hidupnya, ada beberapa gangguan kesehatan yang bisa terjadi. Misalnya pusing-pusing, atau juga merasa lelah, badan ini merasa capek. Ada juga ketika orang cemas dan khawatir dia mual, merasa pengen muntah gitu. Ada juga yang sulit konsentrasi. Waduh, besok mau ulangan tapi ada kekhawatiran, ada kecemasan, sulit buat konsentrasi. Ada kerjaan tapi ada kekhawatiran, kecemasan yang datang, sulit akhirnya buat berkonsentrasi. Ada juga yang jadi sulit tidur. Ada juga yang mengalami rasa nyeri di dada. Ada juga yang sampai mengalami masalah pencernaan. Nah, ternyata teman-teman, kekhawatiran itu banyak ruginya loh. Atau mungkin justru gak ada untungnya sama sekali. Firman Tuhan yang kita baca hari ini juga mengingatkan setiap kita teman-teman, jangan khawatir. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 berkata sekali lagi, karena itu aku berkata, aku di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak menjadi khawatir, teman-teman. Tapi kalau dipikir-pikir, menurut teman-teman, kita itu bisa menjadi khawatir karena apa sih? Kenapa sih kita ini manusia
bisa menjadi khawatir. Sehingga Tuhan harus mengingatkan kita untuk kita tidak menjadi khawatir. Nah teman-teman, biasanya nih ya, kalau kita pikir baik-baik, kenapa sih manusia bisa merasa cemas dan khawatir akan hidupnya? Biasanya ini karena begini teman-teman. Manusia itu merasa gagal. Kita itu merasa gagal untuk mengendalikan apa yang ingin kita kendalikan. Ya. Jadi kenapa seseorang akhirnya bisa jatuh dalam kecemasan atau jatuh dalam kekhawatiran? Karena biasanya orang-orang seperti itu atau mungkin kita ini merasa gagal untuk mengendalikan apa yang ingin kita kendalikan. Kita itu sebagai manusia biasanya ingin hidup kita jalan mulus, baik-baik, lancar begitu, tidak ada hambatan. Tapi pada kenyataannya ternyata seringkali kita mengalami kesusahan, kesulitan di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat seseorang berpikir bahwa hidupnya itu bisa gagal nanti di waktu yang akan datang, atau apa yang diprediksi olehnya di masa yang akan datang, itu tidak terwujud, atau mungkin terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, akhirnya seseorang itu atau manusia itu atau kita bisa khawatir. Teman-teman perhatikan berarti kita itu tidak mengkhawatirkan sesuatu yang sudah terjadi atau telah terjadi. Kita itu khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang kita pikirkan akan terjadi. Sesuatu yang kita pikirkan tidak akan terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap sesuatu atau kemudian kita mencemaskan sesuatu, takutnya yang kita cemaskan itu akan terjadi atau yang kita harapkan itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Disitulah kita menjadi khawatir. Ada yang khawatir untuk urusan sekolahnya. Ada yang khawatir untuk nilainya. Ada yang khawatir untuk ujiannya. Ada yang khawatir untuk keluarganya. Ada yang khawatir untuk kesehatannya, baik kesehatan keluarganya, orang sekitarnya, atau kesehatan dirinya sendiri. Ada yang khawatir tentang pekerjaannya. Macam-macam kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, kalau kita tadi sudah membaca Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah kita khawatir. Memang sih, kadang-kala kita bisa berpikir, apa yang dikatakan firman Tuhan tuh kayak mustahil gitu. Ya kan, kita manusia ini masa sih bisa nggak khawatir? Kan kita bisa menjadi khawatir, begitu kan. Terus kenapa kok firman Tuhan berkata kepada kita jangan khawatir? Kadang-kala kita merasa firman Tuhan seperti ini mustahil untuk dilakukan. Tetapi teman-teman, kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata firman Tuhan ini benar buat kita. Kita benar-benar tidak perlu khawatir akan kehidupan ini. Setidaknya teman-teman ada dua hal alasan kenapa kita tidak perlu menjadi khawatir akan kehidupan ini. Alasan yang pertama teman-teman itu ada di ayat yang ke 26 sampai ayat yang ke 3 sampai ayat yang ke 31. 26 sampai ayat yang ke 31. Intinya gini singkatnya. Burung di langit Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan pelihara, bahkan Tuhan dandani cantik banget. Jauh lebih cantik daripada jubah atau baju kebesaran yang dimiliki oleh Raja Salomo pada waktu itu. Jadi kalau Tuhan bisa memelihara kehidupan ini, alam semesta ini, Tuhan mendandani bunga bakung di ladang, itu semua adalah pekerjaan daripada Tuhan. Kita melihat Tuhan itu seperti apa? Tuhan ternyata adalah Tuhan yang sungguh berkuasa memelihara. Nah teman-teman, kita perlu memahami dua hal dalam kehidupan kita ya. Dua hal ini adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Atau sesuatu yang bisa kita kontrol dan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Sesuatu yang bisa kita kontrol misalnya, kalau kita mau dapatkan nilai bagus, ya kita harus belajar, kita harus mendisiplin diri kita supaya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol adalah pada saat ujian misalnya kita tiba-tiba nggak bisa konsentrasi. Atau misalnya orang tua kita lagi sakit sehingga kita tidak bisa konsentrasi. Dan akhirnya kita dapat nilai yang kurang memuaskan. Nah itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Atau misalnya juga kita ingin ikut lomba. Kita udah berjuang. Nah ini sesuatu yang bisa kita kontrol dari diri kita. Kita
ingin berjuang, kita sudah berjuang, kita berusaha, kita belajar dengan giat supaya pada waktu olimpiade atau kita lomba, kita bisa berhasil menang. Tapi nahasnya, 1 hari sebelum lomba, ternyata kita jatuh sakit. Sampai harus dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya kita tidak bisa mengikuti lomba. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah teman-teman, kita harus menyadari hal itu. Ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, peran kita, tugas kita, tetapi ada hal yang diatur oleh Tuhan. Sekalipun kadang-kala kita berpikir, masa sih Tuhan bisa pelihara aku? Iya, Tuhan pelihara kita dengan cara Tuhan. Seperti Tuhan pelihara burung di udara, seperti Tuhan pelihara bunga bakung di ladang. Seperti itulah juga janji Tuhan bagi kita bahwa Tuhan akan memelihara. Jadi, gak ada alasan buat kita khawatir. Kalau kita tahu bahwa Allah itu berkuasa dan Allah itu memelihara, menyediakan segala hal yang kita perlu dalam hidup kita. Memang segala yang kita perlu dalam hidup kita itu kadangkala tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita pengen yang bagus, kita pengen yang baik, kita pengen sehat, kita pengen berhasil. Loh kok ternyata di depan kita sakit, kita nggak berhasil. Tetapi ingat, percayalah, Tuhan sedang memberi yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan gak kasih itu, artinya itu yang terbaik buat kita. Tuhan punya rencana bagi hidup kita dan Tuhan mengatur hidup kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih pintar menghadapi masalah, pribadi yang semakin hidup baik di tengah-tengah dunia ini dengan cara pimpinan dan pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama teman-teman, tidak ada alasan bagi kita untuk kita menjadi khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa atas hidup ini, Tuhan berkuasa memelihara hidup kita. Yang kedua teman-teman, firman Tuhan juga berkata seperti ini loh. Di ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Alasan kedua kenapa kita tidak perlu khawatir adalah kekhawatiran kita tidak akan memberi perubahan apa-apa. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena khawatir dapat menambahkan satu hal dalam hidupnya. Teman-teman, kekhawatiran kita itu bukan menambahkan apapun. Kita nggak menambahkan apapun ketika kita khawatir. Justru malah kita nambah masalah yang benar. Kita harusnya bisa bersandar kepada Tuhan. Kita bisa tenang menghadapi kekhawatiran kita. Tetapi karena kita khawatir, akhirnya kita mencoba banyak hal. Berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Sampai akhirnya kita yang jatuh sendiri, kita yang stres sendiri, kita menjadi marah-marah sendiri. Karena yang kita lakukan itu nggak pernah berhasil. Jadi kalau kita khawatir, mengkhawatirkan sesuatu yang akan datang, itu justru hanya akan menambah masalah dalam hidup kita. Tidak akan menambah apapun dalam hidup kita. Simpelnya gini teman-teman, dari dua hal tadi ya. Kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa. Dan yang kedua, kita nggak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak akan menambahkan apapun dalam hidup kita. Simpelnya, worry, kekhawatiran is useless. Gak ada gunanya. Kekhawatiranmu, kekhawatiranku gak ada gunanya. Sia-sia. Salah satu hal yang paling sia-sia dalam hidup ini adalah kekhawatiranmu dan kekhawatiranku. Suatu kali teman-teman, dikisahkan ada cerita tentang sekelompok ekor monyet. Sekelompok ekor monyet ini kesusahan mendapat makanan di satu musim kemarau. Mereka bingung cari pisang. Pergi ke hutan sini, hutan sana, menyelusuri pelosok-pelosok hutan. Tidak dapat pisang. Mereka susah sekali mendapatkan pisang. Karena memang pada saat itu sedang musim kemarau. Dan kemarau yang sangat panjang sekali. Menurut teman-teman kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Mereka tidak bisa bercocok tanam seperti petani. Mereka tidak bisa mencari atau mengusahakan sumber makanan mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Nah, suatu kali teman-teman, sekelompok ekor monyet ini melihat di satu tempat ada bapak petani yang menanam pohon pisang. Dan pohon pisangnya itu berbuah pisang yang matang-matang, kuning-kuning begitu. Membuat mata mereka berbinar-binar.
Dan mereka berniat dalam hati mereka untuk mencuri. Mereka mengendap-endap masuk ke ladangnya Pak Petani, ladang pisang. Mereka ingin mengambil pisang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan ketika mereka berhasil sampai di kebun pisang itu, tertangkaplah oleh Pak Petani. Dimasukkan ke dalam karung dan akhirnya mereka justru mendapatkan celaka. Mereka dibawa ke pasar, mereka dijual. Justru malah mereka mendapatkan hal yang sangat buruk dalam hidup kita. Teman-teman, begitu juga hidup kita. Kadangkala kalau kita khawatir, kita itu bingung. Kita pengen melakukan ini dan itu, gimana caranya ya? Padahal yang perlu dilakukan oleh kelompok ekor monyet tadi hanyalah menunggu waktu Tuhan. Ya kan? Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan pasti akan memelihara mereka. Tuhan akan memberikan makanan kepada mereka. Demikian juga hidup kita. Pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita harus yakin dan percaya teman-teman. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang memelihara kita. Karena itu teman-teman, firman Tuhan kemudian berkata di ayat yang ke-33 ini penting banget. Dikala kita mulai digoda oleh rasa khawatir dalam hidup kita. Dikala kita digoda oleh rasa takut di dalam diri kita akan masa depan kita. Sekolah kita, keluarga kita, kesehatan kita, apapun itu. Firman Tuhan mengingatkan kita begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, kita ini percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh ragu sedikit pun sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tadi berkuasa. Tuhan yang punya dunia ini dan Tuhan berkata Dia pelihara kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, teman-teman, semoga hati kita itu benar-benar sungguh-sungguh meletakkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau kita percaya, percaya saja. Percaya terus. Jangan setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kita ikut Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik ya teman-teman ya. Soalnya ada beberapa orang-orang yang bilang begini, aku ikut Tuhan supaya aku bisa kaya, supaya aku bisa sembuh, supaya aku bisa sukses. Itu dibalik namanya. Yang pertama, kita nanti urusan kaya, sukses, itu belakangan. Yang penting pertama percaya dulu sama Tuhan. Percaya, aku mau percaya kepada Tuhan, aku mau deket sama Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau hidup untuk Tuhan seumur hidupku. Maka aku yakin Tuhan pasti akan pelihara hidupku. Suatu kali teman-teman ada kisah. Ada kisah tentang seseorang yang punya panti asuhan. Pada waktu itu bapak pemilik panti asuhan ini kekurangan makanan. Atau di satu hari sama sekali tidak ada makanan untuk disediakan buat anak-anak panti asuhan. Bapak pemilik panti asuhan ini menangis kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya Engkau sanggup memeliharaku dan sanggup memelihara anak-anakmu. Waktu itu di jam makan, bapak pemilik panti asuhan ini menyuruh anak-anak panti asuhan untuk duduk di meja makan. Tidak ada roti, tidak ada susu, tidak ada apapun untuk dihidangkan. Anak-anak bertanya, mana makanannya? Tidak ada makanan. Tapi bapak ini percaya Tuhan pasti memelihara. Yuk anak-anak, kita berdoa, bersyukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan yang sudah disediakan atau yang akan disediakan. Akhirnya tanpa ada roti di depan mereka, tanpa ada susu di depan mereka, mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, tiba-tiba teman-teman, di pintu panti asuhan mereka ada yang mengetok. Tok, 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 tok. Bapak ini langsung pergi ke pintu depan, dia buka. Ternyata ada tukang susu. Tukang susu itu berhenti pas di depannya panti asuhan itu. Ini cerita asli nyata teman-teman ya. Teman-teman boleh cari di Google.
Kenapa dia bisa berhenti di pas depan panti asuhan itu? Karena ternyata kereta susunya itu bannya copot, rusak. Jadi harus diturunkan beberapa susu dan daripada mubazir, maka dia ketok. Oh, ada panti asuhan, dia ketok panti asuhan, dikasih. Pas hari itu mereka butuh makanan. Betapa bersyukurnya Bapak Pendeta ini, Bapak pemilik panti asuhan ini, karena Tuhan menyediakan susu. Selang beberapa waktu kemudian teman-teman, ada lagi yang mengetok pintu, tok, 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 tok. Bapak Pendeta pemilik panti asuhan ini kemudian buka pintunya. Dilihat ada orang bawa roti. Loh, ini apa? Terus dibilang oleh orang yang membawa roti itu, ini Pak, semalam saya itu kayak diingatkan, beri untuk anak-anak panti asuhan ini. Maka saya pagi-pagi buat roti dan saya berikan untuk anak-anak di tempat ini. Bapak Pendeta pemilik panti asuhan itu senang, anak-anak senang, dan mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memelihara hidup mereka. Demikian juga teman-teman, kekhawatiran tidak akan menambahkan apapun dalam hidup kita. Hanya akan menambah masalah demi masalah. Kita akan jadi tambah stres, kita bingung, kita marah-marah. Jadi pada saat kita khawatir, katakan kepada dirimu, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang memelihara. Mungkin hari ini sulit buatku untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Tetapi aku yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus yang bahkan sudah mati di kayu salib. Supaya ketika aku meninggal nanti, aku dilayakkan di hadapan Bapa untuk masuk surga. Tuhan itu juga yang akan memeliharaku selama aku hidup dalam dunia ini. Percayakan nilaimu, sekolahmu, keluargamu, kesehatanmu, semuanya percayakan kepada Tuhan. Jangan khawatir sebab kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terpujilah namamu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami diberkati ya Tuhan. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang memperhatikan kesulitan kami. Engkau Allah yang mendengarkan doa dan keluh kesah kami. Ampunilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau kami masih sering khawatir dalam hidup kami. Kami meragukan Engkau yang sanggup memelihara hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan tolong berkati, pimpinlah setiap kami. Supaya kami sungguh boleh menjadi pribadi yang percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Engkau sungguh memelihara hidup kami. Ketika kami mulai khawatir, ya Allah Roh Kudus bekerjalah dalam hati kami untuk kami mengingatkan kembali. Kami diingatkan kembali akan kebenaran firman ini. Dan kami dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah anak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.